Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube LJ. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menonton video materi dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Sebelum kita masuk pada inti dari video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kemanapun teman-teman suka. Oh ya, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nama saya Nebisya Bukivan, NIM 190303018, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Paradigma sosiologi dan para ahlinya. Paradigma definisi sosial dapat dilihat sebagai hasil proses berpikir manusia itu sendiri sebagai individu yang sama. Individu yang dilihat dapat merancang dan mendefinisikan makna beserta interaksi sosial yang mana dilihat sebagai perilaku tindakan yang bebas, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut. Dalam bertindak dan berinteraksi di mana seseorang tetap di bawah pengaruh bayang-bayang struktur sosial dan pranata yang ada dalam masyarakat. Ada beberapa tokoh dan teori yang masuk dalam paradigma definisi sosial. Yang pertama adalah Max Weber. Max Weber menjadi tokoh yang paling populer dalam paradigma definisi sosial. Weber memperkenalkan analisisnya tentang tindakan sosial atau social action, yang mana Weber menuliskan pada hasil tesisnya bahwa suatu tindakan manusia itu penuh dengan arti. Menurut Weber, setiap tindakan itu mengandung makna dan mendalam dari seseorang yang melakukannya. Yang kedua adalah Thomas Kuhn. Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, norma-norma, metode-metode, prinsip dasar atau memecahkan suatu masalah yang dianut oleh semua masyarakat ilmiah pada suatu tertentu. Kuhn melihat ada kesalahan fundamental oleh image dan konsep ilmu yang telah dielaborasi oleh kaum filsafat ortodoks. Sebuah konsep ilmu yang mempertahankan dogma yang diwarisi dari imperialisme dan rasionalisme klasik. Yang berikutnya adalah George Ritzer, menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam bukunya Sosiologi Multiple Paradigma Science, Ritzer memaparkan 3 paradigma sosial sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Sosiologi adalah ilmu berparadigma multiple. Paradigma fakta sosial adalah ilmu cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata yang ada di luar individu atau di luar self atau di luar objek. Penekanannya bahwa fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yakni struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas sosial, kasta, dan strata sosial. Institusi sosial misalnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Teori struktural fungsional dan teori konflik dikategorikan Ritzer ke dalam paradigma ini. Sosiologi yang mewakilinya antara lain Durkheim dan Marx. Yang berikutnya adalah fungsionalisme struktural. Teori struktural fungsional adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah contoh dengan bagian-bagian berkaitan. Masyarakat sama dengan organisme biologis karena mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat melangsungkan hidupnya dan fungsi dengan baik. Ciri kehidupan dan struktural sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merespon pemerintahan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Yang berikutnya adalah tokoh-tokoh perspektif teori struktural fungsional, yaitu yang pertama Talcott Parsons. Teori struktural fungsional yang dibangun oleh Talcott Parsons dipengaruhi oleh sosiologi Eropa yang menyebabkan teorinya bersifat empiris, positif, dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia bersifat
Voluntaristik artinya tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Tindakan manusia individu memiliki kebebasan untuk memilih sarana dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh kondisi atau lingkungan, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma. Pandangan Talcott Parsons untuk memahami manusia dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Struktur tubuh manusia memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki fungsi yang jelas dan khas. Robert K. Merton. Yang berikutnya adalah Robert K. Merton. Merton mengikuti 3 postulat yang terdapat dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakan, yaitu kesatuan fungsional masyarakat yang ada dibatasi sebagai suatu keadaan di mana di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Yang berikutnya, fungsionalisme universal yang terikat dengan yang pertama. Fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Dalam setiap peradaban, kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Yang berikutnya adalah teori konflik menurut para ahli. Yang pertama, Ralph Dahrendorf. Asumsi Ralph tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat setiap saat akan tunduk pada proses perubahan dan pertikaian seperti konflik. Ada dalam sistem juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki 2 wajah, yakni konflik dan konsensus yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian diusulkan agar yang berikutnya, teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki 2 wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan. Selanjutnya, masyarakat juga memperlihatkan perpecahan dan konflik. Yang berikutnya adalah George Wako yang pada tahun 1986 yang mengaitkan pertumbuhan dan kemerosotan fungsionalisme struktural dengan posisi masyarakat Amerika dalam tatanan dunia. Fungsionalisme struktural mendukung posisi dominasi Amerika di dunia melalui 2 cara. Yang pertama, pandangan struktural fungsional yang menyatakan bahwa setiap pola mempunyai konsekuensi yang berperan dalam pelestarian dan bertahannya sistem yang lebih luas, tak lebih dari sekadar merayakan kemenangan Amerika dan hegemoninya di dunia. Yang kedua adalah teori struktural yang menekankan pada keseimbangan atau perubahan terbaik adalah tak adanya perubahan. Kemudian berkaitan erat dengan kepentingan Amerika, kekaisaran terkaya dan terkuat di dunia. Yang berikutnya adalah Karl Marx. Teori konflik sosial yang muncul pada abad 18 dan 19 dapat dimengerti sebagai respon dari lahirnya sebuah revolusi, demokratisasi, dan industrialisasi. Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi antara tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di mana masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal-usul suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit, maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka. Yang berikutnya adalah secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih, yang mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak yang lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Bentuk dari konflik sosial itu bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, antara kelompok, dan bangsa. Yang berikutnya adalah konflik horizontal yaitu konflik yang berkembang di antara anggota kelompok, seperti konflik yang berhubungan antara suku, agama, ras, dan antara golongan. Sedangkan konflik vertikal yaitu adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara atau pemerintahan.
Penyebab terjadinya konflik menurut Marx, sejarah kehidupan masyarakat ditentukan oleh sebuah materi dan benda yang terbentuk alat produksi, dan alat produksi itu menguasai kehidupan masyarakat. Alat produksi adalah setiap alat yang dihasilkan dan menghasilkan komoditas, dan komoditas tersebut diperlukan masyarakat secara sukarela. Berdasarkan alat produksi Marx berdasarkan alat produksinya, Marx membagi perkembangan masyarakat menjadi 5 tahap. Yang pertama, masyarakat agraris satu primitif, dan yang tahap kedua adalah masyarakat budak, dan tahap yang ketiga adalah masyarakat feodal ditentukan oleh kepemilikan tanah, dan yang keempat masyarakat borjuis, dan yang kelima masyarakat komunis. Kaum industrialisasi atau borjuis adalah kepemilikan dan pengelola sistem kapitalis, sedangkan para pekerja dan proletar demi kelangsungan hidupnya bergantung pada sistem ini. Yang berikutnya adalah teori pertukaran. Ganjaran merupakan segala sesuatu yang diperoleh melalui adanya pengorbanan, manakala pengorbanan merupakan suatu hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah ganjaran dikurangi oleh pengorbanan. Akan tetapi mempertahankan hubungan persahabatan itu juga membutuhkan biaya atau cost yang tertentu, yang seperti hilang waktu dan energi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak jadi dilaksanakan. Meskipun biaya-biaya itu tidak dilihat sebagai sesuatu hal yang mahal dan membebani kita, dipandang dari sudut penghargaan atau reward yang didapatkan dari persahabatan tersebut. Pertentangan teori pertukaran sosial individualistis dan kolektivistis. Pertentangan yang terjadi ini merupakan akibat dari tumbuhnya pertentangan antara orientasi individualistis dan kolektivistis. Homans mungkin merupakan seseorang yang sangat menekankan pada pendekatan individualis terhadap perkembangan dari teori sosial, berbeda dengan penjelasan Levi-Strauss yang bersifat kolektivitas, khususnya mengenai perkawinan dan pola-pola kekerabatan. Levi-Strauss analisisnya mengenai praktik perkawinan dan sistem kekerabatan masyarakat primitif. Levi-Strauss membedakan dua sistem pertukaran, yaitu resist exchange dan generalist exchange. Pada resist exchange, para anggota kelompok diet terlihat dalam transaksi pertukaran langsung. Masing-masing anggota pasangan tersebut saling memberikan dengan dasar pribadi, sedangkan pada generalist change, anggota-anggota suatu kelompok trade atau yang lebih besar lagi menerima sesuatu dari seorang pasangan lain dan orang yang dia berikan sesuatu yang berguna. Tujuan utama proses pertukaran ini adalah tidak untuk memungkinkan pasangan-pasangan yang terlibat dalam pertukaran itu untuk memenuhi kebutuhan individualistisnya. Teori yang berikutnya adalah teori dramaturgi. Menurut Kaufman, orang harus memainkan peran mereka ketika melakukan interaksi sosial sebagai drama perhatian utama pada interaksi sosial. Burke membedakan antara aksi dan gerakan. Aksi adalah tingkah laku yang sengaja dan mempunyai maksud, sedangkan gerakan adalah perilaku yang mengandung makna dan tidak bertujuan. Teori dramaturgi tidak terlepas dari pengaruh Cole tentang the looking glass self yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, kita mengembangkan bagaimana kita tampil bagian orang lain, dan yang kedua, kita membayangkan bagaimana penilaian mereka atas penampilan kita. Yang ketiga, kita mengembangkan perasaan diri seperti malu, bangga, dan sebagainya sebagai akibat mengembangkan penilaian orang lain. Kata kunci dalam dramaturgi adalah show, impressions, front religion, backstage, setting, penampilan, dan gaya. Teori interaksionisme simbolis. Teori interaksionisme simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Sekian dan terima kasih.